Suasana mencekam menyelimuti kampus bergengsi Columbia University pada Rabu, 7 Mei 2025. Puluhan mahasiswa ditangkap oleh kepolisian New York dalam sebuah demonstrasi pro-Palestina yang berakhir ricuh. Insiden ini terjadi di tengah meningkatnya ketegangan global terkait konflik Israel-Palestina dan memicu perdebatan sengit tentang kebebasan berekspresi di lingkungan kampus. Penangkapan massal ini merupakan buntut dari aksi protes yang dilakukan oleh Aliansi Mahasiswa Pro-Palestina. Mereka menuntut universitas untuk memutuskan hubungan dengan perusahaan-perusahaan yang dituding mendukung pendudukan Israel di Palestina. Aksi protes ini dipicu oleh penangkapan Mahmoud Khalil, seorang aktivis pro-Palestina yang memicu gelombang demonstrasi di berbagai kampus di Amerika Serikat. Aksi demonstrasi dimulai pada pagi hari dengan ratusan mahasiswa berkumpul di Low Plaza, jantung kampus Columbia University. Mereka membawa spanduk bertuliskan "Bebaskan Palestina, hentikan pendanaan apartheid, dan solidaritas untuk Mahmoud Khalil." Massa kemudian bergerak menuju perpustakaan Butler, salah satu ikon kampus Columbia, dan menduduki gedung tersebut. Di dalam perpustakaan, para demonstran mengganti nama gedung tersebut menjadi Universitas Populer Basil al-Araj, sebagai bentuk penghormatan kepada seorang arsitek Palestina yang tewas ditembak oleh pasukan Israel. Mereka juga melakukan orasi dan pembacaan puisi yang mengecam kebijakan Israel terhadap Palestina. Suasana memanas ketika pihak universitas meminta para demonstran untuk membubarkan diri, namun mereka menolak. NYPD kemudian dikerahkan ke lokasi kejadian untuk mengendalikan situasi. Aparat kepolisian mengepung gedung perpustakaan dan memerintahkan para demonstran untuk keluar. Namun, para demonstran tetap bertahan di dalam gedung. Setelah melalui negosiasi yang alot, NYPD akhirnya menyerbu masuk ke dalam perpustakaan dan menangkap para demonstran. Penangkapan massal ini langsung menuai kecaman dari berbagai pihak. Organisasi-organisasi HAM mengecam tindakan represif aparat kepolisian dan menyerukan pembebasan para demonstran. Sementara itu, pemerintah Amerika Serikat melalui Kementerian Luar Negeri menyatakan keprihatinan atas insiden tersebut dan meminta semua pihak untuk menahan diri. Pihak universitas sendiri memberikan tanggapan yang beragam. Presiden sementara Columbia University, Claire Shipman, dalam konferensi pers menyatakan bahwa pemanggilan NYPD merupakan langkah yang diperlukan untuk menjaga keamanan dan ketertiban kampus. Ia juga menyayangkan aksi pendudukan perpustakaan yang dinilainya telah mengganggu kegiatan akademik, terutama menjelang ujian akhir. Namun, Shipman juga menegaskan bahwa universitas menghormati hak mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi politik mereka secara damai. Akar ketegangan, konflik Israel-Palestina, dan tuduhan antisemitisme. Insiden penangkapan massal di Columbia University ini hanyalah satu dari serangkaian peristiwa yang menunjukkan meningkatnya ketegangan terkait konflik Israel-Palestina di Amerika Serikat, khususnya di lingkungan kampus. Protes dan demonstrasi pro-Palestina semakin sering terjadi, dipicu oleh eskalasi kekerasan di Gaza dan tepi barat. Di sisi lain, kelompok pro-Israel menuding adanya peningkatan sentimen antisemitisme di balik gelombang protes pro-Palestina. Mereka menunjuk pada beberapa kasus pelecehan dan kekerasan terhadap mahasiswa Yahudi di kampus-kampus, serta seruan boikot terhadap Israel yang mereka nilai sebagai bentuk diskriminasi. Dampak dan konsekuensi, keamanan versus kebebasan akademik. Penangkapan massal di Columbia University memicu perdebatan sengit tentang batas-batas kebebasan akademik dan hak untuk menyampaikan pendapat di lingkungan kampus. Di satu sisi, universitas memiliki kewajiban untuk menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungannya. Namun, di sisi lain, universitas juga harus menjamin kebebasan akademik dan hak mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi politik mereka. Insiden ini juga menimbulkan pertanyaan tentang peran universitas dalam menghadapi isu-isu politik yang sensitif. Apakah universitas harus bersikap netral, atau justru harus mengambil sikap tegas terhadap isu-isu seperti konflik Israel-Palestina? Pertanyaan-pertanyaan ini masih terus diperdebatkan dan belum ada jawaban yang memuaskan semua pihak.